Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel aku Maulana Zainal. Pada kesempatan yang berbaik kali ini, aku akan sharing sama kalian semua para operator-operator sekolah untuk menyelesaikan data invalid pada data pokok pendidikan di Dapodik versi 2025 semester 2. Pada kesempatan yang baik kali ini, kemarin kita sudah membahas tentang invalid data dan cara pengisian data instrumen atau instrumen KPK dan cara menyelesaikan data invalid pada menu sekolah. Dan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih caranya, cara cepat ini guys. Ini adalah cara cepat untuk menyelesaikan data invalid pada menu Sarpras, karena setiap suatu semester itu menu Sarpras itu yang paling banyak invalidnya. Karena data Sarpras di suatu sekolah pasti tentu banyak. Karena Sarpras tidak hanya barang, tapi Sarpras itu meliputi mulai dari tanah, bangunan, ruang per ruang, ya. Kemudian ada perbarang-barangnya juga, peralatannya juga, semua itu masuk ke dalam data pokok pendidikan di sekolah. Maka dari itu, tidak menunggu lama, jangan lupa selalu aku ingatkan buat kalian semua yang belum subscribe, silahkan subscribe, silahkan like dan komen channel ini supaya channel ini terus berkembang dan terus menginformasikan informasi-informasi yang perlu disampaikan dan perlu kalian ketahui tentang informasi-informasi apapun, baik itu informasi tentang data pokok pendidikan, baik informasi tentang program guru, profesi guru, baik tentang SNPMB, baik tentang SNBP, SNBT, dan lain sebagainya. Bahkan tentang vlog-vlog yang santai juga kalian tidak akan ketinggalan jika kalian subscribe, like channel ini. Dan jangan lupa juga like dan komen supaya ketika ada konten baru nanti akan muncul di beranda kalian semua ya guys ya. Karena like itu gratis, subscribe itu gratis, dan komen itu gratis. Maka jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke guys, tanpa menunggu panjang kali lebar, sekarang kita akan masuk dulu ke dalam Dapodiknya, Dapodik versi 2025 versi semester genap atau versi B. Dan hari ini kita akan mencoba untuk menyelesaikan data invalid pada menu Sarpras. Yang kemarin kita lihat menu Sarprasnya itu ternyata banyak sekali gitu ya. Ternyata banyak sekali. Maka kita akan menyelesaikan data di menu Sarpras ya guys ya. Seperti biasa, sebelum kalian masuk ke dalam Sarprasnya, terlebih dahulu semua operator itu silakanlah rutinitas kalian itu dilakukan ketika kalian membuka sebuah Dapodik, membuka aplikasi Dapodik. Yang perlu kalian buka yang pertama itu adalah tentang validasi lokal. Karena di validasi lokal ini kalian akan mengetahui beberapa data yang belum selesai, beberapa data yang masih invalid, beberapa data yang masih warning, untuk kita sama-sama bisa menyelesaikan data tersebut satu persatu. Nah, sebelum kita masuk ke dalam menu Sarpras atau sebelum kita menyelesaikan pada menu Sarpras, terlebih dahulu kita lihat ini. Sarpras itu invalidnya 358 ya. Kalian lihat di sini Sarpras invalidnya 358. Bagaimana caranya supaya 358 ini selesai dalam waktu singkat, sesingkat-singkatnya, dalam tempo yang sesingkat-singkatnya ini? Bagaimana? Karena kalau data 358 ini kita manual satu persatu, kita menginput satu persatu datanya, kita masukkan lagi satu persatu, kita buka data, masukkan lagi, buka data, masukkan lagi, itu masih nanti terlalu lama ya guys ya. Dan tentunya semua operator juga merasa kewalahan ketika memasukkan data manual satu persatu gitu, karena data itu kan pasti setiap pergantian semester pun tidak ada perubahan data yang signifikan. Mungkin ada perubahan data yang 1, 2, 3 data saja yang berubah, tapi secara kompleks semua data itu hampir tidak ada perubahan, khususnya di Sarpras gitu. Adapun misalnya perubahan mungkin 1, 2 perubahan saja, 1, 2 barang saja, 1, 2 tempat saja, atau 1, 2 ruang saja. Maka supaya data invalid Sarpras 358 ini cepat selesai dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, ini caranya seperti ini gitu ya. Jangan lupa kalian tetap harus like, komen, dan subscribe channel ini supaya kalian tadi
tidak ketinggalan konten-konten kita selanjutnya. Oke, kita masuk ke dalam menu surprise karena yang kita akan selesaikan adalah menu surprise yaitu invalid 358. Kita masuk kepada menu surprise terlebih dahulu. Nah, kita masuk pada menu. Oke, sebelum kita masuk ke menu surprise, nah kita lihat dulu nih surprise ini yang invalidnya apa aja. Ampun, banyak banget ya. Nah, kali kita masukkan satu persatu. Apa enggak keriting tangan kalian para operator? Apakah enggak keriting tangan kalian? Nah, ini ada cara khusus supaya yang data-data belum diisi ini nanti akan terisi secara otomatis gitu ya. Ini ada dari kondisi, ada data periodik di sarana, ada kemudian sampai ada data sampai paling bawah. Ini data apa ini? Paling bawah data alat pemadam kebakaran. Ini ada semua di sekolah dan tentunya harus kita isi. Bagaimana cara mengisinya? Kita masuk ke dalam menu surplus terlebih dahulu. Kita masuk ke dalam tanah dan bangunan. Oke. Kemudian kita klik tanah ini. Nah, ini adalah data berada pada sistem Dapodik di menu surplus. Di menu surplus itu bisa kita lihat bahkan sini ada nomor sertifikat, panjang, lebar, luas tanah dan lain sebagainya sudah terisi di sini ya. Dan tapi yang belum terisi itu ini. Nah, kondisi-kondisi ini yang belum terisi. Nah, kondisi asrama ya, kondisi bangunan, kondisi kebun, kondisi lapangan ini kan belum diisi. Nah, ini yang membuat invalid. Nah, kalau kita ngisi satu persatu ini kan terlalu lama. Kita klik ini, kita ubah satu persatu, kita ubah terlalu lama. Dan tentunya kalian semua para operator di semester 1 kemarin kan sudah mengisi dan sudah melanjutkan juga dari semester-semester berikutnya. Dulu waktu saya pertama kali menjadi operator di sekolah perdana atau sekolah yang baru berdiri pertama kali, dulu saya menginput satu persatu data tersebut karena belum ada datanya sama sekali. Tapi kalau hari ini dan sekarang kita sudah berjalan hampir 2 tahun atau 4 semester, tentunya kita sudah memiliki data, yaitu di data Sarpras. Dan kalau kita sudah memiliki data di data Sarpras, maka kita bisa melakukan keberlanjutan data tersebut dari yang semester 1 ke semester 2. Artinya nanti kita akan menggunakan kembali data yang digunakan di semester 1, kita gunakan lagi di semester kedua gitu ya guys ya. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah sangat mudah sekali. Kita klik dulu, ini ada jenis prasarannya, kita klik tanah. Di sini ada tanah dan kita klik yang menu aksi. Nah, di menu aksi ini ada beberapa submenu yang bisa kalian pelajari masing-masing. Dan kita untuk ngedit untuk memasukkan data yang tahun 2024, kita klik yang salin data periodik. Nah, ini kita klik data periodik. Setelah kita klik salin data periodik, kita baca dulu. Jangan biasakan ketika ada pemberitahuan tidak kita baca, kecuali sudah pernah kita baca. Kalau ada pemberitahuan yang kita klik, nah kita harus membacanya supaya kita tidak kesalahan. Karena ini data pokok yang penting guys, bukan data pokok yang asal-asalan, tapi data pokok ini nanti yang terintegrasi dengan pusat. Maka setiap ada pemberitahuan atau ada plugin seperti ini, kita wajib dan sangat wajib untuk kita baca ya. Perlu diperhatikan, mulai tahun ajaran 2020-2021 semester ganjil ada perubahan perhitungan analisis tingkat kerusakan pada bangunan dan ruang. Sehingga fitur salin pada data periodik untuk bangunan dan ruang dari semester sebelumnya akan kami lewati atau skip. Mohon untuk input ulang kondisi pada bangunan dan ruang. Itu ya. Kemudian tombol ini itu nanti berfungsi untuk menyalin semua data periodik yang aktif dari tahun ajaran 2004-2025. Semester 1 meliputi data periodik tanah, bangunan, ruang, alat, buku. Nanti akan disalin secara otomatis dari semester 1 dimasukkan ke semester 2. Apakah Anda yakin? Ya tentu kita yakin ya, kita iyakan. Dan kita tunggu datanya terkirim ke semester 2. Nah, data periodik tanah berhasil terlewati 1, 11, 6. Nah, ini kondisinya 24 berhasil. Kemudian periodik alatnya berhasil 350. Dan kita oke dulu. Nah, kita oke.
Kalau sudah kita oke, kemudian kita lihat dulu validasi lokalnya dari Sarpras ini tadi yang awalnya 358 menjadi berapa. Nah, kita refresh. Oke, kita refresh. Dan secara faktual membuktikan bahwa data Sarpras yang awalnya 358 sekarang menjadi 0 atau 0, yang artinya tombol salin data periodik tadi atau salin data Sarpras tadi ini secara resmi masih berguna atau masih berfungsi, dan kita tidak perlu menginput satu persatu data tersebut, dan ya hasilnya sangat mengejutkan dan kita sudah memasuki tahap yang sudah selesai di tahap menu Sarpras. Gitu guys. Itu adalah cara cepat untuk mengantisipasi atau untuk menyelesaikan data invalid pada data Sarpras kita atau Sarpras sekolah kalian semua. Kalau sudah seperti itu, silakan kalian bisa melanjutkan aktivitas seperti biasanya gitu guys. Jangan lupa kalau ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar pertanyaan-pertanyaan apa yang kalian mungkin masih bingung terkait dengan penerapan cara menyelesaikan di data invalid ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel ini supaya kalian tidak ketinggalan di channel atau di konten-konten berikutnya. Di konten berikutnya kita akan membahas tentang menyelesaikan data peserta didik, GTK, dan rombongan belajar khusus untuk kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.